Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastra Wardana dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 3922350043. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu yaitu Ibu Supini Eskom MM. Video ini diperuntukkan sebagai ujian akhir semester Gasal. Langsung saja kita pada pembahasannya. Untuk yang pertama ada daftar pembahasan, terdiri dari 3 poin. Poin pertama, pengertian dan sejarah singkat teori graf. Poin kedua, jenis-jenis graf. Dan poin ketiga, pengaplikasian teori graf dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pengertian teori graf. Teori graf adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari struktur hubungan antara objek-objek yang disebut sebagai simpul ataupun node yang dihubungkan oleh sisi ataupun edge. Graf juga menjadi salah satu pokok pembahasan dalam matematika diskrit yang tujuannya untuk memvisualisasikan objek-objek agar lebih mudah dimengerti. Graf sendiri adalah kumpulan titik yang mungkin terhubung maupun tidak terhubung dengan titik lainnya dengan melalui sebuah garis. Tidak penting seberapa besar titik itu ataupun seberapa panjang garisnya, dan apakah garis itu lurus ataupun melengkung, serta titik itu pun tidak harus bulat. Meskipun terdengar rumit, konsep ini memiliki aplikasi yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan kita, termasuk dalam teknologi, jaringan, transportasi, dan banyak lagi. Sebuah graf linier atau secara sederhana disebut graf G sama dengan VA adalah suatu sistem yang terdiri atas suatu himpunan objek V sama dengan himpunan V1, V2, dan seterusnya yang disebut himpunan titik, dan sebuah koleksi E sama dengan himpunan E1, E2, dan seterusnya yang merupakan koleksi sisi sedemikian hingga tiap sisi EK dikaitkan dengan suatu pasangan tak terurut V1 dan Vj. Titik V1 dan Vj berkaitan dengan EK disebut titik-titik ujung sisi EK. Untuk sejarah teori graf pertama kali muncul di abad ke-18 ketika seorang matematikawan Swiss, Leonhard Euler, memecahkan masalah 7 jembatan Königsberg. Pada tahun 1736, Euler menunjukkan bahwa tidak mungkin untuk mengunjungi 7 jembatan di Königsberg tanpa melewati salah satu jembatannya 2 kali. Menggagas konsep graf untuk pertama kalinya. Dalam dekade berikutnya, teori graf berkembang pesat dengan kontribusi dari para matematikawan terkenal seperti Gustav Kirchhoff, William Hamilton, dan Arthur Cayley. Selanjutnya ada jenis-jenis graf. Yang pertama, berdasarkan ada dan tidaknya loop ataupun sisi ganda pada suatu graf. Dalam teori ini, simpul mewakili entitas ataupun objek, sedangkan sisi adalah hubungan antara simpul-simpul tersebut. Misalnya dalam jaringan sosial, simpul dapat mewakili pengguna, dan sisi menggambarkan hubungan pertemanan di antara mereka. Untuk graf yang pertama ada graf sederhana, simple graph, graf yang tidak mengandung loop maupun sisi ganda. Untuk gambarnya ada di bawahnya. Kemudian graf yang kedua ada graf tak sederhana, merupakan graf yang memiliki sisi ganda, multiple edge, dan atau gelang, loop. Graf tak sederhana dibedakan menjadi 2, yaitu graf ganda, multigraph, dan graf semu, pseudograph, seperti pada gambar sebelah kanan. Untuk graf ganda yaitu graf mengandung sisi ganda. Sisi ganda menghubungkan satu simpul dengan 2 atau lebih sisi, serta tidak mengandung gelang. Selain itu, graf ganda juga dapat didefinisikan sebagai GG sama dengan VV, EE, yang terdiri dari himpunan tak kosong. Simpul dengan EE adalah himpunan ganda multiset yang memuat sisi ganda. Sedangkan graf semu yaitu graf yang mengandung gelang
Berbeda dengan graf ganda yang tidak boleh memiliki gelang. Graf semu dapat memiliki sisi ganda. Graf ini lebih umum dibandingkan dengan graf ganda karena dapat terhubung ke dirinya sendiri. Nah, perbedaan dari graf ganda dan graf semu yaitu terletak pada kepemilikan loop ataupun gelang. Jadi pada graf ganda memiliki sisi ganda namun tidak memiliki loop ataupun gelang. Sedangkan di graf semu memiliki sisi ganda namun juga memiliki gelang. Yang kedua, jenis graf berdasarkan orientasi arah. Ada graf tak berarah, undirect graph. Graf tak berarah yaitu graf yang tidak memiliki orientasi arah. Pada graf tak berarah, urutan pasangan graf tidak diperhatikan. Jadi, UU, VV sama dengan VV, UU merupakan pasangan sisi yang sama. Jadi, walaupun dibalik, tetapi tetap menjadi pasangan sisi yang sama. Grafik tak berarah lebih spesifik. Bagi mereka, ada asumsi tambahan mengenai hubungan timbal balik antara pasangan simpul yang dihubungkan oleh sebuah sisi. Jadi, jika terdapat sebuah sisi AB di antara dua simpul AB, maka sisi tersebut BA juga. Nah, jadi jika terdapat sebuah sisi AB di antara simpul AB, maka pasti terdapat juga sisi BA atau kebalikan dari sisi AB. Nah, itu pun bernilai sama dengan sisi AB. Jadi AB sama dengan BA. Untuk gambarnya ada pada di bawahnya. Kemudian graf berarah, direct graph. Graf berarah yaitu graf yang sisi-sisinya memiliki orientasi arah seperti pada gambar. Sisi yang memiliki arah biasanya disebut dengan busur. Pada graf berarah, U, VV dan VV, UU menyatakan dua busur yang berbeda. Nah, jadi berbeda dengan graf tak berarah, nilai dari kedua sisi ini menyatakan busur yang berbeda. Sehingga dapat ditulis U, VV tidak sama dengan VV, UU. Pada busur U, VV, simpul UU dinamakan simpul asal, inisial vertex, sedangkan simpul VV dinamakan simpul terminal, terminal vertex. Pada graf berarah diperbolehkan terdapat gelang ataupun loop, sedangkan pada sisi ganda tidak diperbolehkan. Nah, untuk gambarnya ada di bawahnya. Di definisi graf arah dapat diperluas sehingga mencakup graf ganda berarah, direct multigraph. Pada graf ganda berarah, gelang serta sisi ganda diperbolehkan. Nah, untuk yang graf ini jadi memiliki arah yang ganda dan juga diperbolehkan menggunakan sebuah gelang. Nah, untuk selanjutnya ada pengaplikasian teori graf dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita ada banyak pengaplikasian teori graf. Yang pertama ada pada jaringan sosial. Teori ini sangat umum dalam memahami jaringan sosial. Dalam media sosial, hubungan antar pengguna dapat direpresentasikan sebagai graf. Dan ini memungkinkan kita untuk menganalisis pengaruh, penyebaran informasi, dan tren yang muncul dalam jaringan tersebut. Kemudian ada rute dan logistik. Dalam bidang transportasi, teori graf digunakan untuk mengoptimalkan rute pengiriman, perencanaan perjalanan, dan logistik. Ini membantu perusahaan untuk menghemat waktu dan biaya. Kemudian ada rekomendasi dan pencocokan. Layanan rekomendasi di platform streaming musik atau toko daring menggunakan teori graf untuk menghubungkan preferensi pengguna dengan barang atau konten yang mungkin mereka sukai. Yang keempat ada pemrosesan bahasa alami. Dalam pemrosesan bahasa alami, teori graf digunakan untuk memodelkan hubungan antara kata-kata dalam sebuah teks,
sehingga komputer dapat memahami konteks dan makna yang lebih baik. Kemudian, sirkuit elektronik dan komunikasi. Dalam rekayasa elektronik, desain sirkuit terkadang memerlukan representasi graf. Selain itu, jaringan komunikasi juga menggunakan konsep teori graf untuk mengoptimalkan aliran data. Selanjutnya, perencanaan jaringan komputer. Desain jaringan komputer kompleks seperti internet adalah hasil dari penggunaan teori graf. Itu memungkinkan pengirim data yang efisien dan kehandalan jaringan. Kemudian biologi dan genetika. Teori graf digunakan untuk memodelkan interaksi gen dalam genom dan interaksi protein dalam biologi molekuler. Selanjutnya ada manajemen proyek. Dalam manajemen proyek, graf digunakan untuk menggambarkan aliran pekerjaan, dependensi tugas, dan sumber daya yang diperlukan. Navigasi GPS. Sistem navigasi GPS menggunakan teori graf untuk menghitung rute tercepat antara dua titik dalam peta, memandu pengemudi dengan akurasi tinggi. Kemudian pada jaringan sosial Facebook menggunakan analisis graf yang menunjukkan teman-teman yang mungkin Anda kenal, berdasarkan teman-teman yang Anda miliki dalam hubungan di antara mereka. Selanjutnya ada perjalanan udara. Maskapai penerbangan menggunakan teori graf untuk mengatur jadwal penerbangan, mengoptimalkan perjalanan, dan mengurangi keterlambatan. Selanjutnya ada rekomendasi musik dan film. Layanan streaming seperti Spotify dan Netflix menggunakan algoritma berbasis graf untuk merekomendasikan lagu dan film yang sesuai dengan preferensi pengguna. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.